Kalau dari Kemenko Pangan, Pak, bagaimana secara spesifik melihat situasi ini, mengingat kita tuh juga ada ketergantungan Indonesia pada gandum dan kedelai dari Amerika Serikat. Apa saja juga, Pak, komoditas penting dari Amerika Serikat? Ya, kalau sekarang ini kan yang menjadi utama itu kan dengan penerapan tarif itu menjadi kita terbatas dalam melakukan ekspor kepada Amerika. Tapi kita tetap akan import. Kan. Memang selama ini kita mengimpor kalau dari segi pangan ya. Soybean yang sangat besar dari Amerika. Kita besar sekali. 60-70% dari soybean yang kita import itu asal dari Amerika. Kita juga mengimport wheat ya, gandum, tapi memang tidak sebesar soybean. Wheat, gandum kita yang kita import itu kebanyakan berasal dari Ukraine dengan Rusia. Kita juga mengimport milk powder ya, susu bubuk juga, kemudian juga frozen meat ya, daging beku itu dari Amerika. Nah, tentu saja ada salah satu hal yang kita ingin bawa nanti dalam melakukan negosiasi dan tim Indonesia sudah berada di sana, dipimpin oleh Menko Erlangga Hartarto, ya, adalah kita ingin meng-close the trade deficit itu, the gap itu dengan kita akan tentu saja kita mengimport lebih banyak barang-barang dari Amerika, termasuk mungkin nanti dari segi pang. Secara detailnya saya tidak bisa share karena itu kan menjadi bahan negosiasi, tapi tentu saja itu salah satu caranya kita meng-close the gap itu yang dimau oleh Presiden Trump itu kan. Karena memang selama ini bertahun-tahun itu memang kita dengan Amerika itu selalu mengalami trade surplus ya. Dan selama bertahun-tahun sampai tahun 2023 Adek ya, trade surplus kita Indonesia itu adalah terbesar itu dengan Amerika ya. Dan kalau kita lihat biasanya kalau kita Indonesia mengalami trade surplus itu biasanya karena negara yang kita alami trade surplus itu misalnya dengan India, itu karena mereka membeli dua komoditas besar. Itu satu coal, batu bara, dan dua CPO, sawit. Nah, tapi Amerika tidak membeli coal dari kita, ya. Memang mereka membeli CPO, ya, dari Indonesia. Kita memiliki CPO, tapi itu bukan dominan. Kita juga besar dengan manufacture products, ya, seperti misalnya footwear, ya, karena kita kan penghasil Nike terbesar kedua di Indonesia, di dunia, gitu kan. Kemudian juga ada telepon dan macam-macam, gitu. Jadi kita juga cukup bangga bahwa trade surplus yang kita enjoy dengan Amerika itu bukan semata-mata karena kita ekspor barang mentah ke sana, raw materials. Tapi dari ada value added products, dari manufacture products, itu juga membuat kita bangga. Gitu. Nanti kita juga akan berbincang-bincang Pak sampai 90 hari ke depan di mana tarif resiprokal ini ditunda, apa saja pemerintah. Dan selama ini dari segi volume juga memang terbesar ekspor kita selama bertahun-tahun itu ke China, ya. Tapi kedua itu selalu dengan Amerika yang secara volume keseluruhan ya, overall volume ya. Itu dengan Amerika selama bertahun-tahun terakhir ini. Tadi Pak Bara bilang bahwa kita adalah salah satu negara paling pertama yang diterima oleh pemerintahan Trump untuk menegosiasi reciprocal tariff ini yang katanya akan diterapkan 90 hari lagi, Pak. Penundaan ya, kita kan nggak tahu apakah nanti ditunda lagi atau mungkin nanti dia berubah lagi pikiran. Trump kan is so unpredictable. Tapi sebenarnya secara relatif Pak, Indonesia dan Amerika Serikat bagaimana hubungan bilateral trade-nya khususnya untuk komoditas pangan Pak selama ini? Iya kan. Secara historical ya. Secara historical ya, karena kita kan selama ini banyak membeli ya, mengimport soya bean dari Amerika kan, karena kita local production kita kan sangat-sangat rendah, jadi kita harus mengimport. Nah, memang selama ini kita membeli, memang Amerika itu salah satu major producer dari soybean. Nah, kita memang selama ini banyak membeli. Jadi memang hubungan kalau soal pangan itu cukup besar, walaupun memang Amerika selama ini suka komplain. Harusnya kita bisa lebih banyak mengekspor food products, food commodities ke Indonesia. Juga yang mereka selama ini sering mengeluh, susah sekali kita mengirim beef, frozen meat, harusnya bisa ditingkatkan gitu ke Indonesia. Jadi, nah ini harus kita lihat sekarang ini kan. Tentu saja dalam negosiasi ini kita akan menawarkan bahwa kita akan import more from the US, ya. Termasuk juga untuk when it comes to food commodities ya gitu. Jadi itu salah satu cara untuk bisa close the gap yang besarnya kira-kira 16 billion dollars trade deficit itu ya. Berarti sekitar berapa ratus triliun itu ya. Ya, kita juga selama ini juga sering mengekspor ya. Kita mengekspor tuna, mengekspor kelapa sawit ya, minyak kelapa sawit ke US atau juga udang. Itu juga ya ekspor ke US. Tapi memang solusinya adalah meningkatkan impor ya Pak, bukan mengurangi ekspor. Ya, yang dimau oleh pemerintah Amerika, oleh Trump itu kan bagaimana defisit itu, trade deficit itu bisa di-close kan. Ya, at least kita di-narrow sedikit lah gitu ya.
Nah, tentu saja kuncinya adalah dengan kita mengimpor lebih banyak commodities dari US ya, bukan hanya food tapi juga ada yang lain. Bukan dengan mengurangi ekspor ke US. Selama ini kita juga banyak beli misalnya aircraft ya kan, Boeing kita beli dari Boeing ya kan. Selama ini kan Garuda dengan Lion Group membeli Boeing dan juga Airbus kalau itu dari Eropa. Tapi kan mungkin bisa ditingkatkan. Itu salah satu hal yang bisa kita pertimbangkan. Iya, oke Pak. Kita juga import crude oil ya. Minyak mentah juga dari Amerika gitu. Itu commodities yang selama ini menjadi dominan dalam hubungan dagang antara Indonesia dan Amerika. Kita nantikan bersama ya Pak pertemuan ini sepertinya kalau tidak salah 17 April Iya, Pak, betul ya. Hari ini US time ya. Hari ini kan pagi di sana. Donald Trump dengan Menko Perekonomian Republik Indonesia Bapak Erlangga Hartarto.